Hati-hati, mandi wajibmu bisa jadi tidak sah, dan banyak orang tidak menyadarinya. Bahkan ada kesalahan yang terlihat sepele, tapi dampaknya besar. Ibadah kita bisa tidak diterima. Pernah nggak kamu merasa sudah mandi wajib dengan benar, tapi ternyata masih ada bagian yang terlewat? Atau mungkin kamu terburu-buru karena ingin cepat selesai? Nah, disinilah letak masalah yang sering terjadi tanpa disadari. Dalam ajaran Islam, bersuci bukan hanya soal bersih secara fisik, tapi juga menjadi syarat utama sahnya ibadah. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, dan jika prosesnya tidak sesuai, maka status hadas itu sebenarnya belum hilang. Artinya, ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, bahkan ibadah lainnya bisa menjadi tidak sah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat penting bagi kita semua. Karena pada kenyataannya, masih banyak orang yang melakukan mandi wajib hanya sekadar asal mandi tanpa memahami tata cara yang benar. Padahal, kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Bayangkan jika selama ini kita merasa sudah suci, sudah beribadah setiap hari, tapi ternyata ada satu kesalahan yang membuat semuanya tidak sah. Tentu ini menjadi hal yang sangat merugikan, bukan? Di konten ini, kita akan membahas beberapa kesalahan yang sering terjadi saat mandi wajib. Bukan hanya teori, tapi hal-hal yang benar-benar sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin oleh kita sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, salah satunya adalah kesalahan yang sangat umum terjadi, tapi jarang disadari banyak orang. Maka dari itu, penting sekali untuk kita belajar dan memperbaiki diri. Ilmu seperti ini bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diamalkan agar ibadah kita benar-benar sah dan diterima. Jangan anggap remeh urusan bersuci, karena dari sinilah semua ibadah dimulai. Jika awalnya sudah salah, maka yang setelahnya bisa ikut bermasalah. Kesalahan pertama, tidak menghadirkan niat saat mandi wajib. Banyak orang mengira niat itu harus diucapkan dengan lisan. Padahal dalam ajaran Islam, niat itu letaknya di dalam hati. Cukup menghadirkan kesadaran bahwa kita mandi untuk menghilangkan hadas besar, itu sudah disebut niat. Masalahnya, seringkali orang mandi wajib seperti mandi biasa. Masuk kamar mandi, langsung siram air, pakai sabun, lalu selesai, tanpa benar-benar menghadirkan niat di dalam hati. Akhirnya, mandi tersebut hanya menjadi aktivitas membersihkan badan, bukan ibadah untuk bersuci. Kenapa ini penting? Karena niat adalah pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Tanpa niat, mandi wajib tidak dihitung sebagai mandi wajib. Coba renungkan, berapa kali kita mandi wajib dengan tergesa-gesa? Berapa kali kita tidak benar-benar sadar bahwa kita sedang menjalankan ibadah? Ini yang sering tidak disadari. Selain itu, ada juga yang ragu-ragu dalam niat. Misalnya, ini mandi biasa atau mandi wajib ya? Keraguan seperti ini bisa membuat ibadah kita tidak sempurna. Maka penting untuk memastikan dari awal bahwa kita benar-benar berniat mandi wajib. Cara mudahnya, sebelum mulai menyiram air, berhenti sejenak. Hadirkan dalam hati, saya mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Tidak perlu diucapkan keras-keras, cukup dalam hati saja. Kesalahan kedua, tidak meratakan air ke seluruh tubuh. Ini juga sering terjadi. Banyak orang mandi terlalu cepat, sehingga ada bagian tubuh yang tidak terkena air secara sempurna. Padahal syarat sah mandi wajib adalah air harus mengenai seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagian yang sering terlewat antara lain, lipatan tubuh, sela-sela jari, belakang telinga, bagian bawah kuku, dan area tersembunyi lainnya. Sekilas terlihat sepele, tapi jika ada satu bagian saja yang tidak terkena air, maka mandi wajib bisa menjadi tidak sah. Bayangkan, hanya karena bagian kecil yang terlewat, ibadah kita jadi tidak sempurna. Kesalahan berikutnya, ada penghalang di kulit yang membuat air tidak sampai. Ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Dalam ajaran Islam, syarat sah mandi wajib adalah air harus benar-benar menyentuh kulit. Bukan hanya membasahi permukaan luar, tapi sampai ke bagian yang seharusnya terkena air. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa ada sesuatu yang menghalangi air, misalnya kuteks atau cat kuku, cat lime atau tinta yang menempel, kotoran tebal yang sulit hilang, lapisan tertentu di kulit yang tidak tembus air. Jika ada penghalang seperti ini, maka air tidak sampai ke kulit, dan jika air tidak sampai, maka mandi wajib bisa menjadi tidak sah. Kenapa ini sering terjadi? Karena kita terbiasa menganggap tubuh sudah kena air, padahal sebenarnya belum sempurna. Secara kasat mata memang terlihat basah, tapi ada bagian yang masih tertutup. Maka sebelum mandi wajib, penting untuk memastikan tidak ada penghalang di tubuh.
Bersihkan terlebih dahulu segala sesuatu yang bisa menghalangi air. Kesalahan selanjutnya, tidak membasuh rambut sampai ke akar. Ini juga sering terjadi, terutama bagi yang memiliki rambut tebal atau panjang. Banyak yang hanya membasahi bagian luar rambut tanpa memastikan air sampai ke kulit kepala. Padahal yang wajib adalah air harus sampai ke akar rambut dan kulit kepala. Bukan sekadar basah di luar. Untuk laki-laki maupun perempuan, pastikan air benar-benar meresap hingga ke dalam. Jika rambut tebal, sela-sela dengan jari agar air bisa masuk. Untuk perempuan yang mengikat rambut, tidak wajib membuka ikatan jika air tetap bisa sampai ke akar. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya dibuka agar lebih sempurna. Ini penting, karena bagian kepala termasuk yang wajib terkena air secara menyeluruh dalam mandi wajib. Seringkali orang merasa sudah cukup hanya dengan menyiram air beberapa kali, padahal tanpa memastikan sampai ke akar rambut dan kulit, mandi tersebut bisa kurang sempurna. Kesalahan yang sering terlewat. Tidak membersihkan bagian tubuh yang tersembunyi. Banyak orang merasa sudah mandi wajib dengan benar karena seluruh tubuh terlihat basah. Tapi kenyataannya, ada beberapa bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Padahal dalam ajaran Islam, air harus mengenai seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali, termasuk bagian yang jarang terlihat atau sulit dijangkau. Bagian-bagian yang sering terlewat ini justru menjadi penyebab mandi wajib tidak sempurna. Di antaranya adalah ketiak, sela-sela jari tangan dan kaki, belakang telinga, lipatan perut, lipatan paha, bagian dalam pusar, hingga area-area tersembunyi lainnya. Karena letaknya tidak terlihat langsung, banyak orang tidak memastikan apakah bagian tersebut sudah benar-benar terkena air atau belum. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebanyakan orang mandi dengan cara yang terburu-buru. Air hanya disiram secara umum ke tubuh tanpa memastikan setiap bagian sudah terkena dengan sempurna. Bahkan ada yang hanya fokus pada bagian luar yang terlihat, tanpa memperhatikan detail kecil yang sebenarnya sangat penting. Padahal, satu bagian kecil saja yang tidak terkena air bisa membuat mandi wajib menjadi tidak sah. Ini yang sering tidak disadari. Kita merasa sudah bersih dan suci, tapi ternyata masih ada bagian yang terlewat. Untuk menghindari hal ini, penting untuk lebih teliti saat mandi wajib. Tidak perlu terburu-buru, pastikan setiap bagian tubuh benar-benar terkena air. Gunakan tangan untuk membantu meratakan air ke seluruh tubuh, terutama pada bagian lipatan dan area tersembunyi. Kesalahan selanjutnya, tidak berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga sering dianggap sepele, padahal menurut banyak ulama, berkumur, memasukkan air ke mulut, dan membersihkan hidung termasuk bagian penting dalam menyempurnakan mandi wajib. Namun dalam praktiknya, banyak orang langsung menyiram tubuh tanpa melakukan dua hal ini. Mereka mengira cukup dengan membasahi badan saja sudah cukup. Padahal mulut dan hidung juga termasuk bagian yang perlu dibersihkan. Berkumur membantu memastikan bagian dalam mulut terkena air, sementara membersihkan hidung memastikan tidak ada bagian dalam yang terlewat. Ini menjadi bagian dari kesempurnaan bersuci. Kenapa sering ditinggalkan? Karena dianggap tidak penting atau karena tidak tahu bahwa hal tersebut dianjurkan. Inilah pentingnya belajar agar kita tidak hanya melakukan ibadah, tapi juga memahami caranya dengan benar. Seringkali kesalahan-kesalahan ini terlihat kecil dan tidak berarti. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena dianggap sepele, akhirnya diabaikan. Padahal dampaknya bisa membuat mandi wajib tidak sempurna, bahkan tidak sah. Mulai sekarang, jangan lagi mandi dengan asal-asalan. Lebih teliti, lebih sadar, dan lebih hati-hati dalam setiap langkah. Kesalahan yang sering terlewat, tidak membersihkan bagian tubuh yang tersembunyi. Banyak orang merasa sudah mandi wajib dengan benar karena seluruh tubuh terlihat basah. Tapi kenyataannya, ada beberapa bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Padahal dalam ajaran Islam, air harus mengenai seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali, termasuk bagian yang jarang terlihat atau sulit dijangkau. Bagian-bagian yang sering terlewat ini justru menjadi penyebab mandi wajib tidak sempurna. Di antaranya adalah ketiak, sela-sela jari tangan dan kaki, belakang telinga, lipatan perut, lipatan paha, bagian dalam pusar, hingga area-area tersembunyi lainnya. Karena letaknya tidak terlihat langsung, banyak orang tidak memastikan apakah bagian tersebut sudah benar-benar terkena air atau belum. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebanyakan orang mandi dengan cara yang terburu-buru. Air hanya disiram secara umum ke tubuh tanpa memastikan setiap bagian sudah terkena dengan sempurna. Bahkan ada yang hanya fokus pada bagian luar yang terlihat, tanpa memperhatikan detail kecil yang sebenarnya sangat penting.
Padahal, satu bagian kecil saja yang tidak terkena air bisa membuat mandi wajib menjadi tidak sah. Ini yang sering tidak disadari. Kita merasa sudah bersih dan suci, tapi ternyata masih ada bagian yang terlewat. Untuk menghindari hal ini, penting untuk lebih teliti saat mandi wajib. Tidak perlu terburu-buru, pastikan setiap bagian tubuh benar-benar terkena air. Gunakan tangan untuk membantu meratakan air ke seluruh tubuh, terutama pada bagian lipatan dan area tersembunyi. Kesalahan selanjutnya, tidak berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga sering dianggap sepele, padahal menurut banyak ulama, berkumur, memasukkan air ke mulut, dan membersihkan hidung termasuk bagian penting dalam menyempurnakan mandi wajib. Namun dalam praktiknya, banyak orang langsung menyiram tubuh tanpa melakukan dua hal ini. Mereka mengira cukup dengan membasahi badan saja sudah cukup. Padahal mulut dan hidung juga termasuk bagian yang perlu dibersihkan. Berkumur membantu memastikan bagian dalam mulut terkena air, sementara membersihkan hidung memastikan tidak ada bagian dalam yang terlewat. Ini menjadi bagian dari kesempurnaan bersuci. Kenapa sering ditinggalkan? Karena dianggap tidak penting atau karena tidak tahu bahwa hal tersebut dianjurkan. Inilah pentingnya belajar agar kita tidak hanya melakukan ibadah, tapi juga memahami caranya dengan benar. Seringkali kesalahan-kesalahan ini terlihat kecil dan tidak berarti. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena dianggap sepele, akhirnya diabaikan. Padahal dampaknya bisa membuat mandi wajib tidak sempurna, bahkan tidak sah. Mulai sekarang, jangan lagi mandi dengan asal-asalan. Lebih teliti, lebih sadar, dan lebih hati-hati dalam setiap langkah.